Sejumlah perempuan mencuat dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan tersangka Irjen Verdi Sambo. Selain personal Polda Metro Jaya, AKP Rita Yuliana dan Seali Syah, istri mantan Karo Paminal Divpropam Brigjen Hendra Kurniawan, nama artis Nikita Mirzani juga ramai diperbincangkan. Nama Ajun Komisaris Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. AKP Rita diduga punya hubungan khusus dengan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Rita tak tinggal diam, ia membantah kabar miring yang kencang berhembus. Dengan membalas komentar beberapa pengikutnya di Instagram, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita Yuliana kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Lulusan Akpol tahun 2013 ini dikenal sebagai polwan berprestasi. Sebelumnya ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini hanya isapan jempol belaka. Getah kasus Sambo rupanya melekat juga mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Ia dianggap turut membantu Sambo dalam merekayasa cerita pembunuhan. Tidak terima nasib suaminya, istri Brigjen Hendra Kurniawan, Seali Syah, angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, Seali menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambo. Ia juga membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Bahkan mengaku siap membeberkan skenario atasan suaminya itu. Tidak hanya itu, warganet pun menyeret nama artis Nikita Mirzani dalam pusaran kasus Irjen Verdi Sambo. Dalam klarifikasi di akun media sosialnya, Nikita mengklarifikasi sosok yang membacking dirinya memang berinisial FS, tetapi bukan Verdi Sambo. Keberanian dan keteguhan keluarga Brigadir Joshua berhasil mengungkap fakta sebenarnya tragedi Duren 3. Sambo membuat serangkaian drama untuk menutupi pembunuhan ajudannya sendiri. Meski perlahan sudah bisa bangkit dari trauma akibat kehilangan putra kesayangannya, ibu almarhum Yosua, Rosti Simanjuntak, tetap berharap kasus pembunuhan anaknya bisa benar-benar tuntas. Fakta-fakta baru mulai terungkap sejak kasus pembunuhan ini menjadi sorotan luas masyarakat sejak 1 bulan lalu. Awalnya Brigadir Yosua disebut sosok pembuat onar dalam keluarga Verdi Sambo. Namun keluarga Yosua melihat banyak kejanggalan dalam kematian anaknya. Desakan untuk otopsi ulang dari keluarga pun menguat hingga akhirnya dikabulkan Mabes Polri. Isak tangis keluarga pun pecah saat proses pembongkaran makam Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Yosua. Selanjutnya, fakta-fakta pembunuhan mulai terungkap setelah tim sus bentukan Kapolri melakukan prarekonstruksi penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Sejumlah adegan diperankan guna menggambarkan situasi pada saat peristiwa 8 Juli lalu terjadi. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan menembak di bawah tangga rumah Verdi Sambo. Fakta kemudian terungkap, Brigadir Yosua ternyata bukan pelakunya, melainkan korban pembunuhan berencana atasannya sendiri, Verdi Sambo. Tim khusus Verdi Sambo mengungkap tidak ada peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo, melainkan penembakan. Tim khusus Verdi Sambo mengungkap tidak ada peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo, melainkan penembakan. Sambo memerintahkan ajudannya yang lain, Baradae, untuk menghabisi Yosua. Sementara Verdi Sambo mengambil pistol Brigadir Yosua dan menembakkannya ke dinding untuk melengkapi skenarionya tentang drama baku tembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Dari fakta dan bukti temuan tim sus inilah Kapolri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Yosua.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, jelang HUT Republik Indonesia ke-77 Tanah Swapraja masih tetap eksis dimiliki kesultanan dan kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Salah satunya tanah wilayah Kesultanan Kota Waringin yang kini menjadi Kabupaten Kota Waringin Barat. Kesultanan Kota Waringin di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menjadi salah satu kesultanan yang memiliki hak atas tanah swapraja dari pemerintah. Tanah peninggalan dari penjajah atau warisan dari kerajaan di saat masih jaya ini diberikan pemerintah Indonesia sebagai bentuk apresiasi setelah kesultanan bergabung dengan NKRI. Waktu itu kan masih zamannya Soekarno itu kan masih RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan mereka sampai menyatakan bergabung waktu itu. Dari bapaknya Pangeran Muas itu bergabung waktu itu Sultan ke-14. Dia bergabung menyatakan bergabungnya NKRI di situ. Makanya dihadiahinlah Swapraja. Kesultanan Kota Waringin satu-satunya di Kalimantan Tengah yang tanah swaprajanya belum dihapus. Lahan milik Kesultanan Kota Waringin sejatinya cukup luas, hampir separuh dari Kalimantan Tengah. Namun, saat ini aset Kesultanan Kota Waringin hanya tinggal Istana Kuning dan Lapangan Tugu. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa gabungan petani singkong berujung ricuh, ratusan peserta aksi merangsek masuk ke kantor DPRD. Informasi selengkapnya usai jeda.